Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Anda di hari ini? Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita memperhatikan bagian yang pertama, bersukacitalah di dalam pengharapan. Kita boleh bersukacita karena kita mempunyai pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Pengharapan bahwa pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan ketika kita meninggalkan dunia ini. Ada satu tempat yang memang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Pengharapan juga ada penyertaan Tuhan. Pengharapan bahwa di dalam setiap kesulitan pasti ada Tuhan yang siap menolong setiap kita yang berseru, berserah, dan bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Apa harapan Anda saat ini? Apakah Anda sedang kehilangan harapan? Atau Anda terus menaruh harapan Anda kepada Tuhan? Dan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 17-25 di sana diceritakan tentang pengharapan yang dimaksud itu. Saya membacakan ayat yang ke-17 dan 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Orang-orang yang sedang berpengharapan tentang hidup yang kekal itu juga boleh berharap untuk kehidupan yang sementara ini kita jalani dalam dunia ini. Kita berharap bahwa kekuatan pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Biarlah alasan ini membuat kita terus boleh bersukacita walaupun masih ada banyak masalah, walaupun masih ada kesulitan dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua dalam Roma 12 ayat yang ke-12 di sana dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Apa maksudnya sabar di dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan itu artinya adalah ketika sedang menghadapi kesulitan, ketika sedang menghadapi masalah, sesuatu yang menantang dalam hidup kita atau beban hidup kita terasa berat, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, namun kita selalu memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Semua persoalan yang sedang kita hadapi, kita pasrahkan, kita serahkan kepada Dia, kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa di dalam kesusahan yang sedang kita hadapi, Allah selalu mempedulikan setiap kita dan Dia akan menolong kita, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang sedang bermasalah. Sabar juga berarti adalah memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, kepada janji-janjinya, walaupun kesulitan, masalah-masalah kehidupan masih terus ada dalam kehidupan kita. Ada waktu Tuhan, waktu yang terbaik di mana kita melihat jamahan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, kecukupan, pertolongan dari Tuhan bagi setiap kita yang terus boleh bertahan di dalam kesulitan yang sedang terjadi. Sabar juga berarti adalah keadaan tenang, ada ketenangan di dalam hati dan pikiran kita, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Sabar adalah setia menanti pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Poin yang ketiga dari renungan firman Tuhan hari ini adalah teruslah bertekun di dalam doa. Bagaimana kehidupan doa Anda? Jangan-jangan Anda sudah merasa bahwa tidak ada gunanya lagi berdoa. Sudah lama berdoa tapi Tuhan tidak juga jawab doa kita. Firman Tuhan mencatat ada banyak hal yang terjadi. Ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada pembebasan dari Tuhan, ada kesembuhan dari sakit penyakit, ada kecukupan yang dialami oleh orang-orang percaya ketika mereka terus tekun di dalam doa. Bagaimana dengan jam doa Anda semuanya? Doa artinya kita mau bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan rindu untuk kita berkomunikasi dengan Dia. Doa adalah kesempatan kita membangun hubungan intim dengan Tuhan untuk terus mengenal jalan-jalannya, untuk merasakan kebaikannya, untuk merasakan jamahan yang dari Tuhan. Di dalam doa-doa itulah
peneguhan Tuhan dirasakan bagi setiap kita. Ketika ada kekuatan dari Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, kita bisa melaluinya. Kalau engkau susah untuk berdoa, malas untuk berdoa, tidak bisa berdoa, justru saat itulah engkau harus berdoa. Banyak doa, banyak berkat. Tidak berdoa itu artinya kita tidak butuh Tuhan. Tapi saya yakin bahwa setiap kita perlu Tuhan, perlu pertolongannya. Oleh karenanya biarlah kita terus tekun berdoa. Ada sebuah peristiwa yang pernah dilaporkan oleh koran di Los Angeles di Amerika Serikat, bahwa ada seorang pemuda yang melompat sampai mati dari jendela sebuah hotel di mana dia menginap. Di balik peristiwa itu ada sebuah kisah yang menakjubkan dan juga mengharukan. Pemuda itu mendapat sejumlah bon tagihan, termasuk bon hotelnya, tanpa punya uang untuk membayarnya. Dalam keprihatinannya itu, dia menelpon saudara lelakinya meminta tolong. Tetapi uang yang dinanti-nantikan tidak kunjung datang. Terdorong oleh kebingungannya dan tekanan yang sedang dihadapi pada waktu itu, pemuda itu kemudian mengambil penyelesaian yang baginya merupakan jalan keluar satu-satunya. Itulah jalan keputusasaan. Dia melompat dari kamar hotelnya, kemudian dia meninggal. Tetapi tragedi yang sebenarnya adalah seperti ini. Tepat pada saat ia melompat bunuh diri, ada sepucuk surat yang menantikannya di meja lobi. Dan sepucuk surat itu berisi uang yang jauh melebihi cukup daripada yang ia perlukan untuk membayar hutang-hutangnya. Kalau saja ia mau sabar sedikit saja untuk menunggu. Tragedi itu begitu dalam, begitu menyentuh, begitu menyedihkan. Tetapi itulah yang terjadi. Jalan keputusasaan. Dia meninggal karena bunuh diri. Dia merasa bahwa sudah tidak ada pengharapan lagi, tidak ada pertolongan lagi, tidak ada orang yang mempedulikan dia, dan Tuhan pun tidak peduli dengan hidupnya. Betapapun beratnya hidup ini, betapapun kelamnya segala sesuatu menurut kita, betapapun beratnya masalah yang kita hadapi dan sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada pemecahannya, betapapun tidak masuk akalnya, semua kesusahan, semua persoalan yang sedang terjadi, keputusasaan tidak pernah dibenarkan dalam kehidupan ini. Orang yang berputus asa sebenarnya sedang berputus asa dengan Tuhan, sedang tidak percaya akan kuasa dan kasih Tuhan, sedang meragukan pertolongan Tuhan yang penuh kasih kepada setiap kita. Orang yang berputus asa sedang merasa bahwa Tuhan tidak mampu menolong kita dan sedang mengabaikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Tidak ada satupun yang terlalu sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya kepada Dia, yang bisa sabar di dalam kesulitan-kesulitan hidup, yang terus tekun berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Pasti akan ada pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Tidak pernah Allah gagal menolong kita yang berseru-seru kepada Dia, dan tidak pernah satu janji pun dari Allah yang tidak ditepati oleh Allah. Apakah beban yang sedang kita hadapi? Beban rumah tangga, masalah keuangan, ekonomi, masalah pekerjaan, sakit, penyakit, masalah apapun itu, biarlah itu tidak membuat kita menjadi berputus asa. Tapi biarlah kita mau membawa diri untuk terus berdekat pada Tuhan, menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita. Dia adalah Allah yang terlalu mempedulikan kita. Anaknya saja sudah diserahkan, mati ganti kita. Kita ditebus dari dosa-dosa kita. Masa iya keperluan yang lain Tuhan tidak cukupkan bagi kita yang terus boleh berharap kepada Tuhan? Allah sungguh sangat mempedulikan Anda, mempedulikan kita semuanya. Dan biarlah kita mau menyerahkan segala beban hidup kita kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.